Bentar malam ini nih, bentar lagi nih keluar nih beritanya nih. Apa tuh? Emang kenapa sih ceritanya gimana Apa? bang? Ceritanya Iya, gimana? ceritanya gue nyariin Dona aja, nggak ketemu udah itu aja. Kemana Kak Dona? Ya, tapi kan udah ketemu. Iya. Sebenarnya gimana sih? Ditemuinnya di mana tuh Kak? Apa strategi marketing nih? Perlu banget diceritain. Iya. Nah, lagi ada campaign aja sama dia. Nah, sedikit mungkin cerita kemarin tentang jalan-jalan nih, seperti Swiss kan. Gimana pengalaman Kak Darius? Ya selalu menyenangkan ya, apalagi udah hampir 2 tahun nggak jalan-jalan ke luar negeri sama anak-anak gitu kan. Terakhir kan September di masa pandemi ya, September kemarin cuma bertiga sama Dona sama Leo karena memang harus nganter Leo berangkat sekolah. Sebelumnya benar-benar sebelum pandemi itu 2019 Desember. Jadi pengalaman yang seru lagi, dan kebetulan juga ketemu sama beberapa teman di sana, ada Ringo, ada Den Dimas, ada Tara Budiman juga, yang kita sempat hangout bareng, jalan bareng. Ya seru. Menyenangkan bisa berkumpul lagi berlima karena 3 bulan Rio harus sekolah dan terpisah dari kita. Berapa lama tuh Mas kemarin? Kemarin selama perjalanan 16 hari ya, 16 hari. Kemana aja Mas? Kita cuma di 2 negara. Kita pertamanya ke Prancis karena Leo di sana, terus ya di Paris aja sebenarnya stay. Kemudian Sabrina juga minta ke Disneyland karena terakhir dia ke sana itu masih umur 3 tahun, jadi mungkin memorinya sebagian ada sebagian enggak gitu kan. Umur 3 tahun, jadi dia request boleh nggak, terus ya udah kita pikir ayo gitu. Habis itu kita ke Swiss, lebih explore ke sisi selatan dan tengahnya Swiss ya. Katanya kan Leo sendiri nih sekolah sepak bola nih di Prancis ya kayaknya. Nah itu alasan sendiri Kak Darius menyekolahkan anak jauh-jauh ke sana tuh kenapa sih Kak? Pertama karena memang anaknya punya cita-cita dan punya keinginan yang besar banget untuk jadi pemain sepak bola. Kalau Leo dan Diego ya dua-duanya. Kalau Leo tapi masih punya cita-cita kedua lah gitu. Nah, aku bilang sama mereka dari mereka masih SD, kalau mau jadi pemain bola ya harus belajar di tempat di mana kiblat sepak bola dunia ada gitu ya. Jadi mungkin yang liganya terbaik gitu ya. Ya di Eropa. Terus kita coba wujudin itu. Kita ngobrol panjang dari Leo kelas 6 SD sebenarnya. Sempat berpikir sama Dona mungkin lulus SD masuk SMP langsung di sekolahin ke sana, tapi ternyata kita ngeliat Leo-nya belum siap waktu itu. Akhirnya begitu dia naik kelas 3 ya, naik kelas 3 SMP, kita ngeliat anaknya udah siap dan dia benar-benar selama 2 tahun dia tunjukin komitmen yang tinggi untuk latihan, untuk ningkatin performance-nya dia, dan dia diterima di sekolahnya dan akhirnya berangkat gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini kita bukain jalan. Selebihnya ya tergantung anaknya seberapa besar keinginannya dan kemauannya untuk terus berkembang, belajar dan jadi yang terbaik, jadi terbaik versinya dia. Berarti senang dong ada generasi penerus hobi bola nih. Ya seneng, cuma kalau aku sama Dona sebenarnya kan apa aja cita-cita anak-anak, nggak harus jadi pemain bola gitu ya. Kebetulan ternyata 2 anak cowok ini, bahkan Sabrina juga sebenarnya sempat minta masuk ekskul bola gitu. Cuma aku sama Dona, aduh jangan deh, udah kakaknya aja gitu. Kita yang malah agak ngebatasin gitu. Tapi kakak-kakaknya memang aktif banget dan latihan terus. Mereka nggak pernah komplain, mereka selalu berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Mereka berusaha untuk punya komitmen yang besar sebagai atlet profesional, bukan cuma sebagai pemain bola buat hobi doang gitu ya. Jadi kita ngelihat itu dan akhirnya kita mencoba untuk kasih akses terbaik yang bisa kita kasih ke anak-anak. Di mana di sana? Dia di Prancis, di kotanya namanya Evian. Jadi ada akademi yang memang ada international schoolnya ya. Jadi secara akademik tetap berlanjut, tetap belajar. Bahkan kalau nilainya jelek mereka nggak boleh latihan dulu. Dan akademi ini juga kerjasama dengan beberapa klub Eropa. Jadi ada banyak proses sparring, scouting dan lain-lain gitu. Jadi kita pikir untuk masuk karena jarak, karena mungkin gap juga gitu ya. Jadi kita pikir ini step yang bagus buat Leo untuk masuk ke sepak bola Eropa. Ya mudah-mudahan, kita nggak pernah tahu ujungnya di mana. Karena balik lagi kita, apalagi tahun pertama penyesuaian, adaptasi segala macam. Aku selalu bilang sama Leo, papa nggak pengen bebanin kamu dengan apapun, nggak nargetin apapun. Tahun pertama kamu cukup untuk belajar beradaptasi dengan situasi baru, dengan teman baru, metode latihan yang baru, dengan beratnya kamu harus bisa
terpisah dari keluarga. Adaptasi aja, kamu survive, itu papa udah jauh dari puas, dari senang, dari bangga gitu. Dan kemarin 3 bulan dia buktiin dia nggak nangis, dia ya mungkin ada momen sedihnya tapi dia simpen, ngobrolnya sama kita enak gitu ya, lebih ke diskusi gitu kan. Terus dia nggak minta pulang, walaupun setelah 3 bulan mungkin motivasinya sedikit berkurang, tapi setelah ngobrol dia akhirnya muncul lagi motivasinya, dia balik lagi, ya Pak aku ngerti aku harus ngapain sekarang gitu. Jadi ya itu, kita nggak pengen ngasih pressure yang besar buat dia, biar dia nikmatin prosesnya semua. Sempat ada rasa khawatir itu Iya. lepas anak masih Pasti. usia dini gitu, jauh lagi. Pasti khawatir, dan kita coba siapin semaksimal mungkin supaya anaknya bisa lebih nyaman dalam proses adaptasinya dia. Ada banyak tahapan yang kita lewatin sama-sama, bukan cuma Leo aja kita lepas, tapi kita juga sebagai orang tua juga terlibat di dalamnya, dan kita pantau terus. Proses komunikasi juga coba kita jaga, kita nggak pengen terus komunikasi jadi satu keharusan ya, kalau pengen ngobrol, pengen telepon, pengen say hi anytime gitu kan, tapi nggak jadi keharusan harus dijadwalin atau gimana, enggak. Tapi intensitas dan kualitasnya yang kita cari di sana.